الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara yang dimuliakan oleh Allah, monggo kita sami-sami muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah melimpahkan kita rahmat dan hidayah. Dengan rahmat dan hidayahnya, semua dan seluruh umat Islam hari ini, detik ini, jam ini melaksanakan sholat Idul Fitri dalam rangka merealisasikan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan seluruh dan semua amal kebaikan kita di dalam bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ingkang nomor kalih, mugi-mugi kemawon sholawat lan salam tetepo kedue marang junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kenapa Allah memberikan kewajiban siyamul Ramadan, puasa 1 bulan dalam setiap tahun? Hal itu dilaksanakan rutinitas setiap tahun. Kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berpuasa dalam 1 bulan. Itu kenapa? Esensi dan substansi hakikat dari puasa adalah menahan nafsu, menempatkan nafsu supaya umat Islam mampu menguasai nafsu. Karena apa? Karena nafsu adalah musuh kita umat Islam yang tidak kelihatan. Musuh yang tidak kelihatan itu lebih jauh susah dan repot untuk dilawan. Itulah sehingga Nabi Muhammad pernah mengatakan, narji'u min jihadil asghar ila jihadil akbar. Ketika Nabi Muhammad pulang dari perang Badar dan membawa kemenangan walaupun dengan susah payah dan banyak para sahabat yang cedera pada waktu itu, tetapi Nabi Muhammad mengatakan, kita baru pulang dari jihad yang kecil, akan menghadapi jihad yang lebih besar, yakni jihad menghadapi nafsu kita. Itulah kenapa Allah memerintahkan manusia supaya berpuasa 1 bulan dalam setiap tahun. Karena apa, Bapak-bapak? Karena apabila manusia itu dikuasai nafsu, maka mereka ini, manusia ini
Orang itu kalau dikuasai nafsu akan merusak tatanan sosial, akan merusak peradaban, baik di bidang sosial, di bidang kesehatan, maupun di bidang politik. Kenapa? Karena manusia apabila dikuasai oleh nafsu, maka kejahatan yang dia lakukan lebih daripada binatang. Kerendahan manusia apabila dikuasai nafsu lebih rendah daripada binatang. Ulaika kal an'am bal hum adall. Manusia apabila dikuasai oleh nafsu lebih bejat dan lebih tidak punya nilai dibandingkan binatang. Itulah barangkali bisa kita lihat binatang yang paling rakus, yang paling serakah. Belum pernah kita ketemukan baik itu kambing, sapi maupun kerbau. Ya paling makan rumput. Tidak pernah ada sapi, kambing makan roti. Tetapi kalau manusia sudah dikuasai oleh nafsu, rasa binatangnya, maka tidak hanya nasi saja yang dimakan, tetapi banyak manusia yang makan besi, makan semen, makan keramik, bahkan air yang diminum bukan air, tapi minum solar. Ini kalau manusia itu sudah dikuasai oleh nafsu, maka kejahatan, kerakusan, bahkan nilainya itu lebih rendah daripada binatang. Itulah, itu dalam segi makan, belum dalam segi politik, belum dalam segi yang lain, segi sosial dan lain sebagainya. Orang yang kalau sudah dikuasai nafsu itu merusak tatanan sosial, merusak peradaban, bahkan dia tidak punya peradaban sama sekali. Disitulah pentingnya kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan puasa 1 bulan dalam setiap tahun. Begitu pula Allah juga memerintahkan puasa itu supaya manusia terjaga dari eksistensinya, supaya manusia terjaga dari fi ahsanil taqwim, statusnya menjadi makhluk yang terbaik, supaya jangan sampai sama bahkan lebih rendah daripada binatang. Ini Bapak-bapak hadirin yang berbahagia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Satu sisi yang penting ada dalam bulan puasa yang perlu dicatat dan diingat adalah dalam bulan Ramadan itu ada peristiwa yang sangat penting, yaitu turunnya Al-Quran. Kenapa ini sangat penting? Karena dengan Al-Quran manusia yang tidak punya moral, manusia yang tidak punya peradaban, manusia yang tidak punya akhlak menjadi berakhlak dan berperadaban. Itulah sehingga Al-Quran kenapa diturunkan pada bulan yang suci, karena Al-Quran adalah kitab yang sangat luar biasa. Fungsi dari Al-Quran adalah hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, pedoman hidup. Karena apa? Tanpa Al-Quran manusia akan selalu tidak tahu jalan, mana jalan yang benar, mana jalan yang salah, dan mana jalan yang lurus, mana jalan yang bengkok. Diibaratkan sebuah kata-kata, orang hidup itu hidup dengan seni. Orang hidup kalau memiliki seni, maka hidupnya terasa indah dan tidak merasa bosan. Begitu pula kalau ibu-ibu, bapak-bapak ini punya jiwa seni, rumah yang jelek bisa menjadi baik dan indah, sehingga walaupun rumah jelek tapi terasa tentram dan senang, sangat menyenangkan. Kerasan lebih senang di rumah daripada di warung-warung kopi sekitar rumah. Kan apa? Itu hidup dengan seni sehingga rumah menjadi indah. Yang kedua, hidup dengan ilmu.
Manusia kalau punya ilmu, hidup bisa mudah. Mudah mencari uang, mudah mencari harta, dan mudah mencari jabatan. Mudah berperan dalam politik. Ini kalau orang yang berilmu. Profesionalitas itu perlu karena ditunjang dengan ilmu. Tetapi apabila manusia hidup dengan ilmu dan seni, tidak dengan agama, manusia buta, tidak mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Itulah kenapa bangsa Indonesia ini banyak yang pinter, tetapi sedikit sekali yang benar. Kenapa? Karena sedikit sekali dan pengalaman dan keilmuannya tentang agama. Bukti bahwa Indonesia ini banyak orang yang pinter tapi kurang benar dan tidak benar adalah banyak pejabat kepolisian yang disidik oleh KPK. Bukti banyak hakim yang diadili oleh pengadilan. Karena apa? Karena pinter tetapi tidak punya agama. Pinter tapi tidak benar. Satpam pun ada yang ditangkap. Kenapa? Karena pinter tetapi tidak benar. Ini bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kata Rasulullah, "Man yazdad ilman wa lam yazdad hudan, lam yazdad minallahi illa bu'dan." Barang siapa yang bertambah-tambah ilmunya, tetapi tidak bertambah-tambah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia tidak bertambah dekat kepada Allah, melainkan semakin jauh. Begitu pula semakin bertambah ilmunya seseorang, semakin bertambah ilmunya seseorang, tetapi tidak bertambah petunjuknya, tetapi tidak dekat dengan Al-Quran, maka orang ini semakin jauh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ini dalam tatanan kehidupan. Satu lagi fungsi Al-Quran, Bapak-bapak, dalam surat Az-Zumar ayat 23. Allahu nazzala ahsanal hadisi kitaban mutasabihan mathani taksa'irru min julutil ladina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Allah telah menurunkan kitab, yakni sebaik-baiknya cerita, Al-Quran. Dalam Al-Quran itu mutasabiham masani, banyak hal-hal cerita yang diulang-ulang, yang serupa-serupa. Atas bagaimanakah pengaruh Al-Quran terhadap jiwa manusia? Taksyairru min juludil ladina yakhshawna rabbahum. Apabila manusia itu mendengarkan Al-Quran, hatinya merinding. Taksyairru juluduhum, kulitnya mengkeret berkeringat merinding. Yakhshawna rabbahum, lantas dia ingat dan takut kepada Allah. Tsumma talinu juluduhum wa qulubuhum, lantas kulitnya ini semakin lunak, melemes dan mencair hatinya. Ila dzikrillah, ingat kepada Allah. Barangkali ini susah kalau tidak dicontohkan. Bapak-bapak, ibu-ibu, sampean semua kenal dengan Umar bin Khattab, seorang sahabat Nabi Muhammad yang luar biasa, memiliki kekuatan fisik yang luar biasa. Bagaimanakah Umar bin Khattab bisa masuk Islam? Ketika Islam datang, Umar bin Khattab ketika mendengarkan Islam datang, serentak hatinya ingin membunuh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi ketika mau mencari Nabi Muhammad dan membunuhnya, tiba-tiba datang kabar bahwa adiknya Umar bin Khattab sendiri, adik perempuannya Hafsah, sudah memeluk Islam. Nabi Umar bin Khattab segera berbalik, bukan mencari Nabi Muhammad tetapi mencari adiknya, mau dibunuh. Ketika mencari Hafsah, ternyata Hafsah sudah berada dalam majelis
dalam majelis ilmi keilmuan di rumahnya Aqsa. Di situ Umar bin Khattab masuk, gedor pintu. Betapa takutnya Zaid bin Sabit sama Hafsah ketika itu. Begitupun dia tetap Zaid bin Sabit tetap melantunkan ayat-ayat Al-Quran. Begitu Umar bin Khattab masuk dan mendengarkan Al-Quran, luar biasa perubahan yang terjadi pada diri Umar bin Khattab. Bukan mau membunuh Hafsah, tetapi dia merasa gemetar. Kulitnya ini mengkerut, bulunya merinding. Mendengarkan Al-Quran, keringatnya bercucuran. Tsummatalinu juluduhum wa qulubuhum. Lantas hatinya Umar bin Khattab yang keras itu mencair dan lunak gara-gara mendengarkan Al-Quran. Sehingga dia menyatakan masuk Islam ketika mendengarkan Al-Quran. Itulah sangat dahsyatnya pengaruh Al-Quran terhadap diri manusia. Umar bin Khattab itu bukan orang sembarangan. Dia orang jahiliyah yang selalu melakukan kemaksiatan, membunuh biasa, main perempuan biasa, pesta narkoba biasa, bahkan tega membunuh anaknya perempuan hidup-hidupan. Luar biasa kejahatannya, seolah-olah barangkali kalau menurut logika tidak mungkin memiliki kesabaran. Tetapi begitu besar dan dahsyatnya kejahatan dan kekerasnya hatinya, dia lunak dengan Al-Quran. Kenapa anak kita menjadi keras? Kenapa anak kita menjadi nakal? Bukankah masih lebih jahat Umar bin Khattab? Umar bin Khattab mampu diluluhkan dan dilunakkan dengan bacaan dengungan-dengungan Al-Quran. Kenapa anak kita terus kita biarkan menjadi anak-anak yang tidak benar? Contoh lagi, figur Jawa. Barangkali bapak-bapak, ibu-ibu kenal siapa Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga adalah Raden Said Brandal Lukojoyo, anaknya Bupati Tuban, yang terkenal luar biasa kejahatannya di dunia preman, di dunia perampok. Dia disegani karena kesaktian dan kejahatannya. Tetapi bagaimana dia sudah menjadi seorang sunan, dia sudah menjadi seorang, bisa menjadi seorang wali? Itu dikarenakan ketika dia menjadi orang jahat, ketemu dengan Sunan Bonang. Pelan-pelan dia mengikuti Sunan Bonang. Ketika Sunan Bonang masuk dalam gubuk membaca Al-Quran, diam-diam mendengarkan. Begitu setiap hari. Akhirnya hari yang terakhir ketika dia mendengarkan lantunan dan bacaan yang dibaca oleh Al-Quran yang dibaca oleh Sunan Bonang, sujud tersungkur di pangkuan Sunan Bonang gara-gara mendengarkan Al-Quran. Seorang yang jahat, yang keras hatinya, lunak gara-gara mendengarkan Al-Quran. Sampai sekarang dia termasuk sunan yang wali yang ke-9, yaitu Sunan Kalijaga. Lantas bagaimana? Terkadang suami kita itu nakal, terkadang anak-anak kita nakal, senang di luar rumah daripada di rumah. Kenapa? Karena tidak pernah ada kedamaian di rumah. Karena di rumah tidak lagi pernah didengungkan Al-Quran. Karena rumah-rumah sekarang tidak lagi pernah dibuat ngaji dan mentadaruskan Al-Quran. Dulu ketika saya masih kecil, ketika lewat di tempat itu di perkampungan, banyak dengungan-dengungan Al-Quran. Setelah maghrib, setelah subuh, banyak terdengar dengungan-dengungan Al-Quran. Tetapi sekarang sudah tidak lagi pernah terdengar. Itulah kenapa orang dulu banyak yang benar, walaupun tidak pinter. Tetapi sekarang banyak yang pinter, tapi tidak sedikit pun yang benar. Itu gara-gara jauh dan tidak dekat dengan Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersering tidak bisa tidur, gelisah, berhari-hari tidak pernah tidur. Apa persoalannya? Karena kegelisahannya itu
dicurhatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, diabadikan dalam surat Al-Furqan ayat 30. Wa qala Rasul ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Nabi Muhammad curhat kepada Allah, ya Allah, bagaimanakah nanti umat saya kalau jauh, tidak dekat, tidak akrab, tidak familiar dengan Al-Quran. Nabi Muhammad sedih. Karena apa? Apabila manusia itu jauh dan tidak dengar Al-Quran, maka hatinya akan keras membatu dan tidak mendapatkan petunjuk. Itulah apabila manusia itu jauh dengan Al-Quran, tidak dekat dan tidak sering membaca Al-Quran, maka jiwanya keras, lebih condong kepada orang yang tidak benar daripada orang yang benar. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sedang jamaah Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba sejarah mencatat bangsa Arab zaman jahiliyah betapa bejat dan rusak moralnya. Tetapi dalam jangka 22 tahun, 2 bulan 2 hari menjadi bangsa yang berperadaban, bangsa yang bermoral, bangsa yang disegani oleh dunia. Itu gara-gara mereka selalu membaca dan dekat serta selalu mendengarkan ceramah-ceramah tentang Al-Quran. Tetapi bangsa Indonesia abad ke-7 sampai sekarang abad ke-21 sudah 14 tahun, 14 abad Islam masuk ke bangsa Indonesia. Tetapi apa yang terjadi? Korupsi, yang korupsi itu juga umat Islam. Bandar narkoba itu juga umat Islam. Koruptor yang korupsi itu juga umat Islam. Kenapa? Karena umat Islam jauh dengan Al-Quran. Karena umat Islam tidak lagi familiar, akrab dengan Al-Quran. Satu lagi yang perlu diingat, kalau kita ingin memiliki suami, istri, anak, saudara yang baik, khususnya anak yang baik, maka jangan lupa sebelum tidur, sebelum anak kita tidur, terakhir yang didengar harus mendengarkan Al-Quran. Jangan terakhir yang didengar itu bacaan-bacaan atau suara-suara yang lain. Ketika anak itu bangun tidur, harus yang didengar pertama itu Al-Quran. Jangan yang didengar pertama itu ketika bangun tidur itu suara-suara yang lain. Insya Allah dengan demikian generasi-generasi kita akan menjadi generasi yang benar. Jadi jangan tinggalkan dan jangan jauhi Al-Quran. Paling tidak dalam sehari kita harus membaca Al-Quran walaupun 1 ayat atau 2 ayat. Karena itu adalah obat hati kita. Semoga bapak-bapak yang ibu-ibu keluar dari Ramadan tetap istiqomah membiasakan kebiasaan yang ada pada bulan Ramadan. Tetap tadarus membaca dan membaca Al-Quran. Istiqomah. Karena apa? Bulan Ramadan itu adalah latihan yang harus ditindaklanjuti pada bulan-bulan berikutnya, yakni 11 bulan. Insya Allah kalau kita bisa melakukan hal-hal yang positif seperti ini, akan diberkahi hidup kita, akan diampuni dosa-dosa kita, sehingga kita menjadi selamat dunia wal akhirat. Amin ya rabbal alamin.
Allahumma ghafir Amin. mu'minina wal mu'minat Amin. minhumul ahya wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbana la tada'na dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadaita wa la hajatan min khawaijid dunya wal akhirah illa qadaita lana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.